screen share-nya. Oke, oke. Nanti saya ulangi nih, harus saya ulangi. Oke. Nah, ini materi yang Sirekap Mobile. Rekan-rekan juga punya, ya. Udah punya ya? Bagi yang belum punya, coba dicek kepada rekan-rekan PPK-nya atau rekan-rekan atau ketuanya, gitu ya. Ini sudah saya share di grup PPK. Nah, subtopiknya ada Sirekap Mobile yang akan digunakan di KPPS, ada Sirekap Web yang digunakan di PPK dan di KPU. Ini dia, tadi yang awal sekali saya bilang, yang difoto itu seluruh, ini ada C hasil nih. Ada C hasil. Yang difoto itu ini, layarnya utuh, lembaran C hasilnya. Setelah difoto, nanti jika telah diproses, hasilnya di dalam HP itu begini nanti. Sudah terdigitalisasi. Tetapi tidak hanya ini datanya, karena akan ada data gambar nanti di atasnya. Gambar maksudnya itu gambar hasil foto, gambar asli. Nah, ini tadi yang saya bilang, kira-kira begini gambaran dari layar HP kita nanti, layar HP KPPS setelah menginstal Sirekap. Setelah menginstal Sirekap, nanti muncul layar seperti ini. Layar yang isinya itu ada harus memasukkan email, masukkan password, masukkan nomor TPS. Jadi nanti ini yang email ini yang pernah saya minta kepada pengambil kebijakan agar diubah menjadi nomor HP. Nah, tapi itu dalam perkembangan. Nah, dalam hal nanti jika masih email, maka rekan-rekan seperti tadi, mohon mencari rekan-rekan KPPS yang memiliki email dan paham email. Kemudian, mengenai bagaimana password-nya, mengenai bagaimana TPS-nya itu nanti ya, bagaimana kita dapatkan itu. Apakah buat sendiri, apakah kita sediakan itu nanti. Belum kita dapatkan tata caranya, karena kita pun sudah mengusulkan akan diganti dengan nomor HP. Lalu setelah masuk, maka gambar yang kita ketemu itu gambar ini, seperti ini nih. Layar HP kita akan menunjukkan seperti ini. Di sini ada nama KPPS-nya, layarnya. Di sini ada informasinya, TPS-nya. Mulai dari TPS sampai ke kota. Di sini ada tombol logout. Jangan keluar ya. Tetap harus, jangan ditekan tombol logout jika sudah masuk. Nah, di sini ada kotak layar informasi hasil perolehan suaranya nanti. Nanti akan terisi. Lalu di bawahnya sekali ada tombol. Ada tombol, dua tombol. Satu, tombol foto dan kirim T1. Dua, tombol kelola saksi dan pengawas. Dua tombol ini fungsinya berbeda. Nah, pada saat sudah masuk ke layar ini, hal pertama yang harus dilakukan oleh KPPS adalah menekan tombol kelola saksi dan pengawas. Jadi, rekan-rekan harus meregistrasi pengawas dulu dan meregistrasi saksi dulu ke dalam Sirekapnya KPPS sebelum pemungutan suara dimulai. Jadi saksinya sudah kita dapatkan nama-namanya sebelum pemungutan suara dimulai dan sudah masuk ke dalam aplikasi Sirekap. Oke, ada pertanyaan? Boleh. Petugas KPPS mendaftarkan saksi dan pengawas 1 hari sebelum hari H jika ininya sudah ada, jika Sirekapnya sudah ada. Kalau yang dimaksud adalah saksi dan pengawas, saksi yang membawa mandat, tentu bisa. Atau saksi dan TPS, petugas TPS ingin diregistrasi, bisa jika sudah ada aplikasi. Tetapi pastikan mandat yang diserahkan kepada kita itu mandat asli, satu, dan yang kedua, mandatnya itu berisikan elemen informasi yang dibutuhkan pada saat kita mengisi meregistrasi saksi.
terutama. Oke, kita cek setelah ini berikutnya. Nah, pada saat kita menekan tombol ini, mohon maaf. Pada saat kita menekan tombol ini, kelola saksi, yang muncul itu adalah layar ini. Ini layar ini. Di sini kita menulis siapa nama saksi, pengawas dulu deh. Siapa nama pengawasnya, berapa NIK pengawasnya, lalu berapa nomor handphone pengawasnya. Di kolom bawah di sini jika kita tekan ada 3 pilihan. Yang bersangkutan adalah saksi, yang bersangkutan adalah pengawas, yang bersangkutan adalah PPS. Jadi PPS juga diregistrasi di dalam aplikasi Sirekap milik KPPS. Siapa PPS-nya? Jadi nanti jika ada 300 PPS, maka nama PPS-nya itu berada di dalam 300 aplikasi Sirekap milik KPPS gitu ya, dicatatkan berkali-kali. Setelah dimasukkan sebagai saksi K berulang-ulang, sebagai panwas, sebagai PPS, lalu hasil yang tampak akan begini nanti. Ada tombol URL belum dibagikan, warnanya merah. Jika nanti dibagikan, warnanya berubah menjadi hijau. Di sini ada tulisannya DD sebagai saksi. Di sini ada tulisannya Bunga sebagai PPS. Jadi tata cara pengisiannya sebenarnya nggak harus berurut. Nah, rekan-rekan sekalian, karena kita perlu menulis NIK, menulis nomor handphone milik saksi, nanti di dalam surat mandat dipastikan terdapat informasi NIK dan terdapat informasi nomor handphone dari saksi. Kenapa ini dibutuhkan? Karena ini ada kaitannya dengan sistem Sirekapnya. Sirekapnya hanya bisa berbagi link atau berbagi barcode kepada orang-orang yang sudah terregistrasi di dalam ini. Dia bisa saja mengirimkan link yang sudah link atau barcode C-hasil kepada orang lain, tetapi konsepnya orang lain tersebut tidak dapat membuka link itu. Yang dapat membuka hanya orang-orang yang telah membagikan nomor telepon, karena dia dibagikan dengan nomor unik. Begitu. Jadi pastikan nanti surat mandat itu berisi nama, berisi NIK, berisi nomor handphone. Dan ini sudah kita komunikasikan ke rekan-rekan paslon. Teman-teman PPS untuk tambahan in. Maksudnya apa nih Pak Hasanain? Ya ini pertanyaan bagus karena kemarin kita masih mencontohkan 1 orang PPS ya. Idealnya 3 orang ini, karena kita bisa menambah. Di sini ini ada tombol tambah ini, kita bisa menambah orang-orang yang kita registrasi ke dalam sini. Nah, saksi, semua saksi yang memberikan mandat kita registrasi ke dalam Sirekap. Semua saksi, mau dia pulang, mau dia belum ada orangnya, tapi surat mandatnya menunjukkan itu, kita registrasi. Bagaimana jika Nah, itu Pak Hasanain sudah pengisian Sirekap ya dari YouTube. Bagaimana jika ada pergantian saksi di TPS? Apakah harus diregistrasi lagi penggantinya? Dalam kasusnya belum ada penggantian registrasi, tetapi registrasi saja saksi yang diganti tadi. Maksudnya ini saksi yang A, terus dia diganti tiba-tiba entah kenapa gitu kan dengan saksi B, nggak apa-apa, langsung saja registrasi saksi B gitu, nggak ada masalah dengan itu. Sementara si saksi A tetap ada di situ, ya biarkan saja, karena nggak ada fasilitas delete. Saya sudah cek nggak bisa di delete gitu orang yang sudah didaftarkan. Berikutnya, nanti selanjut itu setelah kita kelola saksi, kita akan kembali, ini nih kita menekan tombol seperti ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di sudut ini ada tombol back. Nanti akan masuk ke halaman ini lagi. Nah,
pada saat selesai penghitungan suara, di tombol foto dan kirim C1 inilah kita tekan untuk merekam, untuk memfoto C hasil. Di tombol ini, pertama ini. Ini kita tekan setelah kita punya C hasil, dan ingat rekan-rekan, setelah C hasilnya ditandatangani oleh semua pihak. Jangan difoto, jangan digunakan Sirekap sebelum ditandatangani. Ya, difoto setelah semuanya menandatangani, diingatkan. Setelah KPPS-nya tanda tangan, setelah saksinya tanda tangan, baru buka Sirekapnya pakai untuk memfoto. Gitu. Kalau belum ditandatangani, jangan dulu difoto. Saksi harus menandatangani. Bagaimana dalam hal saksi tidak mau menandatangani? Kan ada mekanismenya tuh. Mekanismenya seperti mekanisme yang kemarin. Saksi tidak mau tanda tangan, dia diminta kepada saksi lain yang mau menandatangani. Begitu. Lalu jika tidak ada saksi yang mau tanda tangan, itu kalau saya nggak salah masuk ke cek kejadian khusus ya, tetap dilaporkan ke situ. Baru setelah itu difoto. Yang pasti adalah KPPS jangan lupa menandatangani, baru difoto. Berikutnya. Nah, mana yang difoto? Yang difoto itu seluruh dokumen. Jangan sebagian. Dan jangan terpotong. Hanya di sini ada sisi yang terpotong. Fotolah di luar dari lembar ini. Foto di luar dari lembar ini. Teman-teman, rekan-rekan sekalian akan melihat di sini ada bulatan lingkaran merah. Ditunjukkan di sini lingkaran merahnya. Ini untuk kebutuhan sistem. Ya, ini bukan kita, tapi sistem. Sistem yang akan memproses, mengolah lingkaran-lingkaran merah ini. Jadi pada saat memfoto, jaraknya itu harus diposisikan dengan benar, jaraknya. Jika terlalu dekat ya mundur. Jangan di zoom, ya, jangan di zoom. Di zoom biasanya kan kita bisa tuh, kita nggak mau menjauh, lalu kita zoom, kita perbesar. Nih, kita fotonya tuh dari sini, masih ada space di sini kosong, nggak apa-apa, nggak harus presisi banget kemarin fotonya, nggak harus demikian, tapi bisa di luar ini. Karena nanti begitu masuk ke dalam Sirekap akan ada tombol penyesuaian. Kita bisa istilahnya tuh crop ya, kita bisa crop untuk menyesuaikan ukurannya. Jadi baiknya memang foto di luar dari lembaran. Begitu. Kalau rekan-rekan lihat, ini ada yang salah nih fotonya nih. Karena dia fotonya mereng, di sini nggak kebaca nih. Nih, pada saat yang ini nih, lembaran ini, dia fotonya mereng deh nih. Nggak kebaca. Sistem tidak akan menerimanya. Kemarin saya mencoba, memang sistem bahkan tidak menerima jika fotonya kabur. Sistemnya langsung yang menolak, bukan kitanya ya, sistemnya langsung menolak. Jadi ada tanda seperti ini. Disuruh, begitu dia salah, muncul tips mengambil gambar. Nah, di situ ada tipsnya, kita bisa tekan. Lalu kita bisa memfoto ulangi foto gitu. Jika salah foto, tips mengambil gambarnya seperti ini. Tuh. Itu ya, jika setelah difoto, kemudian ada tanda dipakai enggak? Atau kali atau centang. Kalau dipakai, ya kita lanjutkan, ya tekan centang. Kalau enggak, kalau kita mengambil ulang, tekan kali. Lalu, kita bisa mengcropnya sendiri. Nah, dalam hal dia salah foto, atau mereng-mereng fotonya, dia langsung ditolak sistem, dan di situ ada fasilitas tips mengambil gambar.
sistemnya nanti akan mengatakan gambarnya tidak terdeteksi, begitu. Jika salah pengambilannya. Jadi nanti arahan kita kepada KPPS, ambillah gambar yang baik, yang di luar dari frame ukuran dari C hasilnya, dan ini memang butuh teknik gitu ya, teknik. Dan ngambilnya jangan di zoom, ambil secara normal, dan jangan kabur, jangan blur. Blur selain tidak bisa dibaca sistem, juga tidak bisa kita gunakan nanti. Oke, berikutnya, jika kita setelah foto nih, lalu fotonya diterima, kita langsung akan ketemu dengan halaman seperti ini. Jika kita jika kita sudah foto, di situ ada ulang kirim. Ini maksudnya gagal mengirim gelambal. Di situ ada seperti ini. Ini layar berikutnya ini. Jika sudah sesuai, ketuk. Kemudian tunggu hingga foto C hasil terkirim. Jika terlalu lama terdapat notifikasi gagal mengirim gambar. Nah, ini kita udah foto, lalu kita kirim. Loading lah dia kan? Loading lah dia. Kalau gagal terkirim, nanti ada notif begini. Ada gambar cloud, awan, dia akan berwarna merah. Jadi kita dapat perintah untuk ulang kirim. Nah, kita tekan lagi tombol ini. Ini kaitannya sama ternyata pakai datanya bermasalah, gitu-gitu. Nah, setelah dia terkirim, maka akan muncul layar seperti ini. Cloud-nya jadi warna hijau. Baru setelah dia terkirim, kita melakukan pemeriksaan. Ini masih, ingat rekan-rekan, ini masih halaman 1. Jadi fotonya itu satu-satu, ya, fotonya satu-satu, satu halaman. Ini masih halaman pertama ini, halaman pertama. Oke, kita klik nih halaman pertamanya. Kita klik periksa di halaman pertama. Begitu kita klik periksa, muncul layar seperti ini. Diperhatikan nih, layar pertama ini kita akan menemukan gambar seperti ini. Ada potongan gambar dari C hasil. Dia dipotong sebaris potongan jumlah data pemilih, jumlah pemilih yang keterangannya spesifik laki-laki. Nah, ini malah satu baris utuh ya, potongan gambar. Lalu kita di sini ada keterangan 1A, data pemilih. Di sini jumlah pemilih. Ini rumusnya. Nah, angka ini adalah angka laki-laki. Rekan-rekan memperhatikan angka laki-laki itu yang dari sini, yang 3 angka pertama ini. Jadi memang ini harus dicermati karena nggak ada keterangan di atasnya ya. Datanya langsung meng-capture angka, baris angka. Di C hasil itu ternyata ada pencoretan. Pencoretan, kesalahan tulis, dicoret, lalu diganti angkanya menjadi, kalau diperhatikan di situ, sesungguhnya angka 7 diganti. Lalu diparaf oleh ketua. Nah, angka ini dulu, angka inilah yang terlebih dahulu dikonfirmasi oleh sistem Sirekapnya. Sirekapnya membaca 154, gitu kan? Sirekapnya membaca 154. Lalu kita perhatikan, oh salah baca. Kenapa salah baca? Ya karena dicoret, jadi komputer nggak bisa membaca. Gitu. Untuk laki-laki 154. Lalu kita koreksi. Nah, kita koreksi menjadi sesuai dengan angka aslinya. Ternyata di situ 7. Jadi kita koreksi 157. Ini ditulis ini, diketik 157 cara mengkoreksinya. Lalu di sini ada tombol batal dan oke. Jika koreksinya benar ya kita tekan oke. Ini tidak membutuhkan komunikasi dengan PTPS atau saksi, tidak perlu. Kenapa? Karena ini KPPS-nya masih mengisi. Nanti PTPS dan saksi itu bisa mengkoreksi melalui Sirekap mereka masing-masing yang telah diberikan nantinya oleh KPPS. Oke. Lalu nanti
setelah kita oke, maka berikutnya akan masuk ke konfirmasi angka kedua. Angka yang muncul itu adalah ini 194. Di sini 194. Karena ini tidak ada koreksi di sini, itu biasanya langsung muncul di sini 194. Jadi perempuan 194. Kita klik OK, langsung menuju ke angka berikutnya. Total jumlah pemilih 351. Di sini akan tertulis 351. Kita bisa tekan batal, kita bisa tekan OK. Begitu. Ini ada keterangannya ya. Pembetulannya. Nah, angka yang tidak kita betulkan itu warna, ada di sini warna kuning. Itu karena angkanya diedit. Nah, layar yang kedua ini adalah layar setelah semua proses konfirmasi atau proses periksa C hasil selesai. Maka muncul layar ini. Kita bisa mensubmit. Ada pertanyaan di sini, apakah data di atas sudah sesuai dengan form C hasil KWK? Jika KPPS-nya merasa kita sudah benar ini, sudah terkoreksi, bisa melakukan submit. Tetapi jika tidak, maka bisa dikoreksi dengan menekan tombol panah ada di tombol pensil atau pulpen yang ada di akhir ini. Kita bisa tekan tombol seperti ini. Nanti yang muncul angka seperti ini, kotak seperti ini muncul. Jika kita tekan tombol, kita tekan, langsung muncul mana yang mau dikoreksi, laki-laki, perempuan, atau total. Jika laki-laki yang kita koreksi, ya kita tinggal klik laki-laki, nanti langsung drop down dia, muncul kotak untuk kita koreksi, hasil koreksi. Tinggal kita ketik saja yang benar, lalu simpan. Maka nanti hasilnya akan kuning. Begitu. Oke, ada pertanyaan 4. Jika ada kesalahan pada pengisian nomor handphone, apakah bisa diedit? Berkaitan dengan pentingnya nomor handphone untuk pengiriman kepada pengawas dan saksi, benar. Nomor handphone sangat penting dan nomor handphone tidak bisa diedit. Jadi mohon dipastikan nomor handphone yang kita isi itu nomor handphone yang benar. Jadi di sini butuh ketelitian memang. Kemarin saya coba ngedit, ternyata nggak bisa. Saya nggak tahu apakah jika kita masukkan kembali dengan nomor handphone yang berbeda, istilahnya misalnya saksi 1 kita masukin, salah nomor handphonenya. Kita cobalah masukin karena nggak bisa di-delete, ya kita masukin saksi 1 menjadi 2 kali gitu, dengan nomor handphone yang benar. Saya belum pernah coba, tetapi pastikan teliti di awal. Karena tidak ada fasilitas delete saksi yang sudah dimasukkan. Kemudian, materi ini rekan PPK, materinya nanti akan kita kirimkan ulang. Ini sudah kita bagikan kemarin ya. Mohon dicermati grupnya ini. Berarti nggak baca ini Pak Rizwan ya. Nanti kita kirimkan ulang. Jangan khawatir ya. Pakai kamera jahat masih bisa terbaca nggak? Kamera jahat ini saya nggak paham bagaimana bentuk kejahatannya. Ini mohon bisa klarifikasi kamera jahat itu gimana ya? Emang ada kamera jahat dan baik gitu ya? Kamera Cina, pakai HP Cina, kameranya burem gimana? Jadi standar minimal kamera untuk menggunakan Sirekap, ini mohon diperhatikan, minimalnya itu kameranya 8 megapiksel. 8 megapiksel sudah pasti nggak burem. Call-nya call tinggi, syaratnya syarat tinggi. Ini syarat tinggi yang diberikan oleh KPU RI. Walaupun seperti tadi saya dibilang di awal, sebenarnya dipakai 6 pun kebaca. Tapi mohon kepada rekan-rekan untuk menghindari segala kemungkinan, mohon mencari rekan-rekan KPPS yang punya HP-nya tuh 8 megapiksel. Relatif sejauh ini 8 megapiksel itu bahkan sudah hampir ditinggali ya. HP-nya Pak Rusdi saja itu sudah 12 megapiksel. Begitu ya Pak ya? Kayaknya begitu, minimal itu ya. Tapi di 8 megapiksel ini sudah cukup untuk memfoto Sirekap. Jadi jangan pakai di bawah itu. Pastikan KPPS kita hanya berapa megapiksel HP-nya? 8. Oke, bisa gitu.
kamera jahat itu cakep. Oh, filter ya. Begini, rekan-rekan ya, kita menggunakan Sirekap. Pada saat membuka aplikasi Sirekap, melalui aplikasi itulah ada tombol kamera. Jadi bukan kita buka HP, buka kamera, lalu foto, bukan begitu. Tapi kita buka HP, tekan aplikasi Sirekap, di situ ada tombol kamera. Disitulah kita tekan. Nah, karena kita memfoto menggunakan aplikasi kamera, aplikasi Sirekap, maka nggak akan ada kamera jahatnya, nggak akan ada filternya, karena memang sistemnya sudah didesain demikian. Kamera jahat itu kan hanya ada jika kita langsung membuka kamera dari HP kita saja, gitu kan? Sementara Sirekap tidak bisa menggunakan kamera kita yang menggunakan aplikasi kamera kita, hanya bisa digunakan dari aplikasi kamera Sirekap saja, begitu. Lagian hobi banget pakai HP filter ya, kamera filter. Oke. Di sini ada form catatan. Ya, ada form catatan. Di sini ada form catatan, jika surat suara yang digunakan seharusnya 255 terbaca 288. Nah, ini persis seperti C kejadian khusus, rekan-rekan. Jadi, jika ada salah baca, dicatat aja di situ. Tadi ada yang salah baca di sini, gitu. Cara menulisnya umum saja. Salah baca angka ini terbaca 255, harusnya 255, terbacanya 228, gitu. Jadi ini catatan yang ada di HP. Tetapi ini bisa digunakan untuk mencatat hal-hal yang direvisi, bisa. Bagaimana jika ternyata ada ada revisi yang lupa dicatat atau tidak dicatat? Saya belum tahu apa dampaknya, belum tahu ya, karena belum pernah ada kejadiannya atau percobaan kejadiannya. Karena kita pakai Sirekap berarti nggak ada data tingkat kelurahan. Benar. Di tingkat kelurahan tidak ada data sebelum mereka PPK. Benar. Nanti kan direkap direkap PPK, disitulah kita bisa melihat data kelurahan. Jadi melalui PPK. Oh ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, rekan-rekan yang penting untuk dicermati itu, dulu kan ada pembacaan oleh PPS hasil dari TPS di kelurahan tertentu. Lalu dokumen-dokumennya dipindahkan ke kotak tertentu, kan begitu ya. Tetapi nantinya kan tidak lagi ada pembacaan dan tidak ada pemindahan kotak. Ini informasi sejauh saya terima belum ada, tidak ada pemindahan plano ke dalam kotak tertentu. Nah, ini yang perlu kita cermati. Mengenai finalnya bagaimana nanti ditunggu konfirmasinya. Jadi sejauh ini kotak-kotak yang ada itu langsung kotak dari PPS. Oleh karena itu PPK pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS di tingkat kecamatan itu mohon untuk menyusun kotak-kotak itu di tempat tertentu yang diketahui oleh saksi dan pengawas dan diatur sesuai angkanya, begitu, dan disampaikan kepada pengawas dan saksi bahwa kotaknya terdapat di sini, di sini. Jadi tidak bisa kita taruh lagi di depan, gitu ya, tidak kita taruh di depannya, tapi di tempat yang lain. Nah, karena tidak ada lagi pemindahan dokumen-dokumen ke kotak tersendiri, tidak ada. Jadi langsung kotak dari TPS.
Jadi mohon nanti diperhatikan kapasitas ruangannya. Apakah nanti dia disimpan di belakang seperti dulu waktu kita pileg, atau kita simpan di mana? Perhatikan kapasitas ruangan berdasarkan jumlah TPS rekan-rekan PPK masing-masing. Jadi nanti diatur. Nah, terkait dengan kepo-nya banyak para pihak, itu para pihak didorong saja untuk memfoto, nggak apa-apa. Jadi atau rekan-rekan membantu memfotokan, menyebarkannya kepada misalnya polisi yang nggak bisa masuk ke dalam, gitu kan. Tim ses kan bisa dapat dari ininya, dari saksinya. Nah, lurah juga bisa kita share dari hasil foto kita. Jadi tidak ada salinan-salinan. Jadi pakai foto saja, disebarkan saja foto dari itu nggak ada masalah. Sebarkan saja foto asli dari TKP, nggak ada masalah. Bahkan lebih bagus semua orang memiliki sumber hasil yang sama, yang bisa dikonfirmasi nanti jika ada persoalan seperti dahulu. Gitu. Dan kewajiban kita bukan memberikan salinan kepada pihak-pihak seperti lurah, polisi, dan tim ses. Walaupun kita pahami biasanya mereka dapat gitu ya. Kita persilahkan saja bagi tim ses, ya karena nggak bisa masuk ke dalam TPS ya kita yang bantuin foto, silahkan disampaikan kepada lurah, polisi, dan tim ses, KPPS-nya yang memfoto. Atau jika tidak, ya nanti kita bisa sampaikan dari proses rekap kan nampak itu hasil hasil masing-masingnya. Walaupun tergantung ya, misalnya ternyata ada kecamatan yang sama sekali hasilnya itu nggak menunjukkan perbedaan. Karena PPK-nya cuma membacakan hasil perolehan, yang ujung-ujung saja, total-totalnya saja, maka nggak ada pemeriksaan sampai ke bawah. Maka saat itu juga proses rekapitulasi selesai. Kira-kira sebegitu cepatnya lah rekan-rekan. Karena dia selesai, ya berarti kan nggak bisa melihat pada hasil-hasil masing-masing lurah gitu ya, nggak bisa kita lihat gitu. Dalam hal itu ya mohon dimaklumi, karena kewajiban kita sebagai penyelenggara bukan menyampaikan salinan kepada pihak-pihak yang tadi. Untuk foto, begini, untuk foto kita itu tidak bisa memberikan foto yang ada di Sirekap, begitu. Makanya ada arahan tadi untuk agar KPPS membuat foto di luar dari Sirekap. Misalnya nih KPPS nomor 2 dia yang pegang aplikasi Sirekap, ya yang bersangkutan memproses Sirekap. Tiba-tiba ada KPPS nomor 3 memfoto, dipersilakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Langsung disampaikan ke pihak lain juga nggak ada larangannya, begitu. Jika penasaran berapa hasilnya segala macam. Kenapa rekan-rekan? Karena C hasil ini bisa disaksikan oleh masyarakat seluruh dunia melalui aplikasi Sirekap umum nantinya. Mereka bisa juga melihat hasil per TPS dan melihat gambar. Jadi nanti Sirekap ini tampilan publikasinya tidak hanya kita saja yang menikmati, tapi masyarakat luas tanpa terkecuali. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan perolehan C hasil KWK dalam bentuk gambar foto dari TPS tertentu. Sebegitu transparannya model Sirekap ini. Untuk memasukkan foto ke Sirekap, apakah bisa difoto terlebih dahulu terus upload atau harus langsung foto melalui aplikasi? Tidak bisa difoto terlebih dahulu dan diupload, yang bisa harus wajib, bukan wajib ya, memang hanya bisa difoto melalui aplikasi, tidak bisa diupload dia. Jadi tidak bisa kita foto dari luar. Fotonya melalui foto aplikasi, karena tidak ada fasilitas upload di situ.
Apakah di kecamatan dihitung lagi dengan adanya Sirekap? Kalau ini dalam regulasi kita, PPK di tingkat kecamatan hanya membacakan hasil tabulasi yang telah dijumlahkan secara otomatis oleh Sirekap. Jadi begitu buka Sirekap web, lalu ditampilkan di Infocus, muncul di angka-angka, yang muncul itu angka total semua, jumlah total, perolehan total. Nah, aturannya adalah PPK membacakan jumlah total itu. Setelah membacakan, mempertanyakan kepada saksi dan pengawas, Bapak Ibu, saya telah bacakan, apakah ada koreksi, apakah ada perbedaan dari Sirekap yang kita punya dengan yang Bapak Ibu pegang. Jadi kalau ada permintaan mengkoreksi, baru PPK meng-cross check dari wilayah mana yang dipertanyakan. Misalnya, ada Pak, ini di kelurahan ini angkanya beda Pak dengan yang saya punya. Walaupun saya nggak tahu ya dari mana dia punya perbedaannya, karena nanti yang bersangkutan akan mendapatkan data yang sama. Karena kan salinan digital kan, angkanya tentu nggak bisa berbeda. Tetapi namanya manusia, mungkin saja ya jika ada hal-hal seperti itu kan. Oke, kelurahan mana Pak? Kelurahan Beji. Oke, kita cek kelurahan Beji. Dicek oleh PPK Beji, kelurahan, diklik drop down, muncul kelurahan-kelurahan. Baru dipilih kelurahan Beji, diklik flag drop down TPS-TPS. Nah, gimana perbedaannya Pak? Tinggal begitu. Itu yang di ini tuh jumlahnya berbeda. Oke, kita cek kenapa bisa ada perbedaan. Kita bisa buka nanti gambar C hasilnya. Gitu. Jadi semudah itu untuk meng-cross check. Sehingga kesimpulannya di kecamatan tidak dihitung lagi. Ya. Sirekap untuk umum kapan bisa diakses oleh masyarakat? Ini belum ada informasinya, tetapi Sirekap ini persis seperti situng kalau nggak salah saya. Situng itu kan bisa dicek pada hari itu juga, gitu. Banyak masyarakat yang menanti-nanti hasil situngnya. Kadang-kadang belum muncul ya karena belum diupload oleh situng dulu kan. Nah, Sirekap kira-kira demikian. Mirip quick count, bukan quick count, malah real count. Jadi Sirekap ini mirip real count. Ini adalah peningkatan dari bentuk situng. Kalau situng diinput pakai jari oleh manusia, Sirekap dibaca otomatis oleh sistem. Membacakannya per TPS atau per PPS. Untuk PPK Cinere yang dibacakan adalah jumlah total yang ada di kecamatan langsung. Karena nanti informasi yang muncul di Sirekapnya adalah total penjumlahan saja. Gitu. Satu baris total penjumlahan. Itu saja yang dibacakan. Jadi tidak dibuka per kelurahan, dibuka per TPS lalu dibacakan. Tidak demikian. Langsung dibaca total hasil. Gitu. Kalau ada masalah baru diklik di drop down, muncul nanti di mana TPS mana, drop down muncul kelurahan, klik kelurahan, drop down muncul TPS. Di situ bisa dikoreksi semuanya. Oke, ya kira-kira demikian. Saya lanjutkan. Nah, rekan-rekan, gambar ini di layar ini ada informasi gambar sudah diperiksa. Di sini ada hasil pemeriksaan tidak sesuai. Nah, ini kemarin saya minta perbaiki bahasanya. Di sini maksudnya tidak sesuai bahwa ada koreksi sebenarnya. Ada koreksi ini pun seharusnya tidak terjadi merah karena kan dikoreksi data penggunaan suaranya, surat suaranya bisa dikoreksi sekian gitu ya. Jadi di sini ada pernyataan tidak sesuai. Ini saya minta diganti redaksinya, bukan sesuai tidak sesuai di sini. Karena nanti dikoreksi, setelah dikoreksi kan sudah menjadi sesuai gitu ya. Nah, kalau untuk informasi lebih rinci tentang ini, itu nanti mohon ditunggu informasi berikutnya. Mudah-mudahan sudah diperbaiki.
Oke, berikutnya. Ini gambar ini muncul jika kita telah tekan submit ya. Muncul yang ini. Oke. Tadi kita sudah memfoto bagian pertama, halaman pertama, lalu memprosesnya. Kita memfoto halaman kedua dan halaman bagian keempat di sini dah. Bagian 1, 2, 3, bagian 4, bagian 5. Bagian ini yang di sini, yang angka-angka Romawi sini, Bapak-Bapak, rekan-rekan sekalian. Ini. Nah, bagian-bagian yang dimaksud tadi itu yang ini. Ini Romawi 1, bagian 1, kan totalnya dia sampai 5. Salinan perolehan suara sampai 5, kan? Nah, itulah yang disebut di situ bagian-bagian pada slide ini. Bagian-bagian. Di sini ada bagian-bagian yang tidak membutuhkan proses koreksi. Di bagian 5 itu dibutuhkan proses koreksi. Bagian 4 ini apa? Kita cek dulu bagian 4 ini apa. Kita cek sama-sama apa bagian 4 ini. Nah, bagian 4 ini adalah data suara sah dan tidak sah. Itu tidak perlu di proses koreksi. Oke, 3, 4 ini ya, data suara sah dan tidak sah. Data suara sah dan tidak sah, setahu saya ini bisa dikoreksi di sini. Jumlahnya, oh ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, nanti mungkin saja ada perbedaan kali ya di sini. Di data suara sah dan tidak sah. Nah, lalu di halaman ketiga, halaman OMR-nya, kita menuliskan angka yang benar gitu ya, yang benar datanya. Lalu nanti di aplikasi ini ini bisa berlaku, seharusnya begitu. Seharusnya begitu ya, tapi ini mohon dulu ditunggu dulu karena bagian ini memang tidak perlu koreksi. Yang perlu koreksi itu bagian penting ini 1, 2, 3 dan bagian 5. Oke. Saya jawab dulu pertanyaannya sebelum lanjutin. Lebih cepat selesai, betul. Lebih cepat selesai. Tentu saja ya. Tentu saja saksi itu kan mereka pertama mereka mendapatkan salinan, ya, mendapatkan salinan dan salinan-salinan ini oleh saksi itu kan disampaikan kepada tim paslon. Nah, mungkin saja nanti saksinya akan minta dibacakan detil-detil. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tidak dilarang, begitu loh. Itu tidak dilarang untuk membuka yang detil. Misalnya begini, si saksi itu dia mempermasalahkan di kelurahan A, sementara saksinya kan mendapatkan data dari masing-masing TPS. Bukan tidak mungkin jika saksinya minta dicek satu-satu per TPS yang sama atau tidak. Itu tidak ditutup ruang itu ya. Jadi fleksibel ya. Tidak ditutup ruang itu dan tidak boleh ditutup. Karena kita ingin melakukan konfirmasi, mempurifikasi kebenaran datanya. Jadi ya dipersilakan saja. Persilakan. Oke, TPS KPP kelurahan mana Pak itu? Kelurahan A. Oke, kelurahan A. Oke, kita buka satu-satu. Nah, kalau kita buka satu-satu, kan kita bisa baca total jumlahnya juga. Karena tim tersebut mendapatkan data-data yang sudah ada total jumlahnya juga, gitu. Jadi nggak satu persatu mereka tanpa harus membaca satu persatu secara rinci perolehan suara masing-masing TPS, dari totalnya saja sudah kelihatan itu ada yang salah apa yang enggak, ada salah atau benar semuanya, begitu.
Dicek dengan cara seperti itu. Cek ujungnya, sama, sama, sama. Itu dipersilakan. Jadi tidak secara saklek. Dan peluang itu terjadi, itu mungkin. Kalau menurut saya mungkin ya. Namanya juga partai politik ingin memastikan mereka mendapatkan data yang benar, yang sesuai. Gitu. Oke, demikian ya. Lanjutkan. Ini masih sharing benar. Di sini setelah kita foto dan semuanya hijau, lalu kita kan sudah hijau nih, berarti kita sudah punya datanya semua. Untuk membagikan salinan, maka klik tombol kelola saksi dan pengawas tadi. Nanti akan muncul list saksi dan pengawas. Ada saksi, PPS, panwas, saksi, gitu kan? Lalu jika kita tekan misalnya saksi siapa nih? Kita tekan saksi di sini, namanya siapa, saya nggak kelihatan. Misalnya saksi Dede, gitu ya, saksi Dede. Kita tekan. Di sini keterangannya salinan belum dibagi. Jika kita tekan tombol ini, maka dibawa ke halaman ini, dia. Di sini ada keterangan informasinya, saksi atau pengawas. Di sini ada bagikan URL. Di sini ada scan barcode. Dengan menekan bagikan URL, ini bisa di-share melalui WhatsApp, gitu-gitu. Tapi di bawah ini ada barcode. Jika kita saksi membuka aplikasi scan barcode-nya, lalu mengarahkan ke kotak barcode ini, nanti otomatis saksi tersebut langsung menangkap link juga, gitu. Jadi ini link, ini ditekan membagi link, ini di capture mendapatkan link, ini juga bisa meneruskan link ini. Jadi semuanya link. Gitu. Jika sudah di capture, maka Dede saksi Dede akan mendapatkan keterangan salinan sudah dibagi. Jadi warna hijau dia. Demikian juga untuk yang lain. PPS juga bisa dibagikan ini salinannya. Panwas juga bisa dibagikan salinannya. Gitu. Tetapi bentuk salinan yang diperoleh bukan dibuka dari aplikasi Sirekap, tapi aplikasi browser. Seperti apa aplikasinya? Next. Nah, ini misalnya saksi. Si saksi akan diarahkan ke aplikasi browser di HP masing-masing. Ini kan kelihatan kan? Di sini ada alamat URL. Karena ini dibuka dari browser, tampilan salinan bagi saksi itu seperti ini. Pertama, dia mendapatkan gambar JPG langsung yang telah di-capture, foto asli. Yang kedua, dia mendapatkan keterangan data. Di sini saksi bisa menekan sesuai tidak sesuai. Jadi, jika telah disubmit jika sudah dikirim oleh KPPS, ternyata angkanya menurut saksi nggak sesuai, ya tinggal diklik tidak sesuai saja, gitu. Di sini diklik tidak sesuai, ini sesuai, ini tidak sesuai, gitu. Ya. Dan data di atas ini itu disajikan sesuai dengan urutannya. Misalnya ini data apa ini? Halaman mana misalnya halaman 1, maka di bawah ini yang muncul tuh halaman 1. Tapi kalau kita perhatikan ini halaman kedua ini berarti. Maka di atas ini gambarnya gambar halaman kedua. Nah, begitu sampai ke berikutnya ke bawah, ini halaman administrasi. Maka nanti di bawahnya halaman administrasi. Jadi khusus bagi saksi ada tombol-tombol ini sesuai nggak sesuai. Khusus PTPS tidak ada tombol-tombol ini. Dia hanya mendapatkan seperti yang dikirimkan oleh KPPS. Kenapa demikian? Karena saksi menandatangani C-hasil. Sementara PTPS tidak menandatangani C-hasil. Begitu. Berikutnya. Lalu jika sudah disampaikan, maka bisa ditekan submit.
setelah menekan tombol simpan, Anda tidak dapat lagi melakukan perubahan kesesuaian. Ada keterangan di sini. Cek sekali lagi, jangan sampai ada yang salah. Nah, bisa jadi KPPS-nya silap, lalu saksinya juga ikutan silap, lalu ditekanlah submit sebelum diperbaiki. Ini bisa menjadi persoalan, dan ini yang diperbaiki di tingkat kecamatan. Namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna. Lalu nanti jika disubmit ada kotak terima kasih sudah melakukan submit, klik OK. Halaman ini tetap bisa diakses oleh saksi tersebut. Jadi jangan di close, tapi kalaupun di close bisa dicek lagi di history. Karena nanti yang dibuka itu halaman ini saja. Begitu. Nah, ini udah masuk ke PPK. Jadi saya belum mengajak membahasnya sampai ke PPK. Saya khusus mengajak kita membahas sampai ke aplikasi Sirekap milik KPPS dulu, gitu ya. Untuk Sirekap web nanti ada mekanisme tersendiri khusus PPK karena dia selain laptop, internet, Infocus, sudah dapat user juga harus mendownload aplikasi Google Authenticator, dan ini nanti akan disampaikan di BIMTEK PPK. Cara lebih teknisnya. Ayo, warga kota Depok, bersiap untuk berpesta.